Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4111 Dunia Luar. Yan Guang, kenapa kau jadi kacau begini? Wudong masuk dengan tatapan datar dan tenang, tanpa kewaspadaan, dengan senyum percaya diri di wajahnya, dan bahkan bercanda dengan Yan Guang. Melihat kedatangan Wudong, Yan Guang merasa lega. Bagaimanapun, Wudong adalah praktisi Tao Jiuji dan murid yang sangat baik dari Sekte Zulong. Kemampuannya pasti jauh lebih baik daripada murid-murid lain dari 16 Xianwu. Dengan dia, Yan Guang masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Saudara Wudong, bukankah aku memintamu untuk membawa lebih banyak orang kuat? Kenapa kau sendirian? Yan Guang bertanya dengan gugup. Wudong terkekeh, sebagian besar penganut Tao di Liga telah bertarung dengan orang-orang kuat dari keluarga Xiao. Sekarang tidak banyak orang kuat Tao di Teluk Poyue. Karena tidak ada orang kuat Tao dan aku di sini, mengapa kita harus membiarkan orang kuat Tao di Liga datang? Berbicara, Wudong sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai yang duduk di atap. Wudong tampak santai dan biasa saja, tetapi sebenarnya, setelah dia memasuki Jalan Bunga Sakura, dia telah mencari orang-orang kuat di sini. Yang mengejutkan Wudong, di seluruh blok Bunga Sakura, dia tidak menemukan orang kuat lain kecuali Lin Bai, seorang prajurit Tao semu. Itu dia. Kau berhasil. Wudong menatap Lin Bai dan bertanya pada Yan Guang. Yan Guang berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Wudong, jangan ceroboh. Dia memiliki metode yang bagus dan sangat kejam. Sebelum Yan Guang selesai, Wudong mengambilnya, aku tahu bahwa bukan orang biasa yang merekam susunan yang rumit dan tak tertandingi seperti itu di blok ini. Meskipun susunan ini kuat, ia terbakar dengan buruk. Susunan pertempuran yang luar biasa seperti itu tidak mengandung semangat membunuh. Jangankan aku. Bahkan orang kuat yang tahu sedikit tentang susunan dapat dengan jelas merasakan mata susunan di blok ini. Sepertinya saudara tidak pandai mengatur susunan. Sudut mulut Wudong terangkat, dan dia tersenyum mengejek. Duduk di atap, Lin Bai bertanya dengan santai, siapa yang datang? Wudong berkata sambil tersenyum, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya akulah yang mengirimmu ke neraka. Haha, aku tidak punya anak sepertimu untuk mengirimku sampai akhir. Jangan panggil aku ayah. Lin Bai tersenyum meremehkan. Mata Wudong menyipit dan dia diam-diam mengepalkan tangan. Dia ingin mencibir Lin Bai, tetapi dia tidak menyangka akan diejek oleh Lin Bai. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu hanya menggunakan lidahmu? Aku mencari kematian. Wudong menghentakkan kakinya, kekuatan besar menghantam tanah, menghantam paviliun Lin Bai. Tiba-tiba, paviliun itu hancur oleh kekuatan ini, dan Lin Bai adalah orang pertama yang terbang ke udara. Tepat pada saat Wudong bergerak, Lin Bai merasakan bahwa kekuatan kultivasi Wudong jauh melampaui level yang sama. Lin Bai menyapu ke langit dan berdiri di depan bulan yang cerah, memegang pedang di tangannya dan menatap Wudong. Di blok, Wudong mencibir lebih dari sekali, matanya ditutupi dengan cahaya dingin, dan kekuatan yang meningkat menutupi seluruh tubuhnya. Perang besar, pemicu rambut. Di panggung keluarga Xiao, Xiao Ji dan lelaki tua Chuguai melihat konfrontasi antara Wudong dan Lin Bai. Wudong ada di sini. Dikatakan bahwa bocah ini telah membuat reputasi besar di klan Zulong, dan kekuatannya tidak vulgar. Lelaki tua itu berbisik. Xiao Ji berkata sambil tersenyum, dia adalah Wudong, haha, seberapa banyak kemampuan yang dimiliki orang yang ditinggalkan oleh Sekte Iblis Abadi pada tahun-tahun itu. Lelaki tua Chuguai berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu tidak dapat dibandingkan dengan kamu, murid Sekte Iblis Abadi, tetapi dapat memasuki Sekte Naga Lilin, tidaklah mudah. Xiao Ji terdiam dan berkata sambil tersenyum getir, kakek, kau telah terperangkap di Lianzu terlalu lama dan belum pernah melihat langit yang cemerlang. Kakek, jika kau punya waktu, aku akan membawamu keluar dari Lianzu untuk melihat-lihat, membawamu ke Sekte Iblis Abadi dan melihat seberapa besar dunia ini. Pada saat itu, kau akan mengerti bahwa di tanah Lianzu ini, apakah itu Sekte Zulong atau 16 Xianwu, itu hanyalah seekor semut di tanah. Orang tua itu menghela nafas, tentu saja, aku tahu bahwa bagi dunia iblis, Lianzu hanyalah tempat yang remeh, tetapi di sini juga ada orang-orang berbakat. Kau tidak boleh begitu meremehkannya. Hahaha, ada banyak orang berbakat yang keluar dalam jumlah besar. Xiao Ji tertawa terbahak-bahak, kakek, kau sangat menghargai Lianzu, dan kau sangat menghargai prajurit Lianzu. Kakek, kau harus mengerti bahwa di Sekte Iblis Abadi, kita adalah yang terlemah dan batas negara lain jauh lebih kuat dari kita.
Di matamu, para elit Liga Lianzu bagaikan awan, tetapi di Sekte Iblis Abadi, Liga Lianzu hanyalah sekelompok murid yang nyaris tidak bisa menjadi Sekte Iblis Abadi. Orang tua itu tertegun. Dia bertanya kepada Xiao Ji, bagaimana bisa begitu? Xiao Ji berkata sambil tersenyum masam, kakek, aku tidak takut menertawakanmu jika aku mengatakannya. Tetapi aku tidak pernah berani mengklaim sebagai seorang jenius di Sekte Iblis Abadi, apalagi orang yang memiliki kemampuan sepertiku sendiri. Aku hanyalah orang yang sangat biasa dan pas-pasan di Sekte Iblis Abadi. Orang tua Chuguai terdiam, betapa hebatnya keluarga Xiao, orang tua Chuguai mengetahuinya. Bahkan Xiao Ji mengatakan bahwa dia adalah murid kecil dari Sekte Iblis Abadi. Seberapa kuatkah Sekte Iblis Abadi? Ketika Xiao Ji mengobrol dengan lelaki tua Chuguai, pertempuran di Jalan Bunga Sakura sudah dimulai. Wu Dong menggunakan keahliannya, dan tinjunya seperti palu langit. Seluruh paviliun blok hancur menjadi debu dan berubah menjadi reruntuhan. Namun, Wu Dong menyerang ratusan gerakan, tetapi Lin Bai peka untuk menghindar. Metode tubuh Lin Bai seperti ikan loah. Setiap kali tinju Wu Dong akan mengenai Lin Bai selalu dapat mencurinya. Setelah ratusan gerakan, Wu Dong tidak dapat menyembunyikan amarahnya dan menggeram, apakah kamu hanya melarikan diri? Beranikah kamu melawanku seperti seorang pria? Sosok Lin Bai melayang turun dan mendarat di atas paviliun yang tidak pernah runtuh. Berdiri di hadapan bulan yang cerah, dia memegang pedang tajam di tangannya, seperti dewa pedang. Mendengar raungan Wu Dong yang tak berdaya, Lin Bai meremehkan untuk tersenyum, terserah kamu. Jika kamu dapat memblokir pedangku, kamu tidak akan mati hari ini. Lin Bai yang mengambil pedang iblis, dan makna pedang yang bergulir menyebar dari tubuhnya. Wu Dong segera mengerutkan kening. Dia merasakan bahwa ide pedang Lin Bai seperti lautan yang dalam dan tak terbatas yang membungkusnya di dalamnya. Dengan pedang Lin Bai di tangannya, pedang ini meremas tubuh Wu Dong. Tiba-tiba, ide pedang mengalir dan tiba-tiba naik. Tiba-tiba, ide pedang itu naik dari langit, berubah menjadi naga, dan bertabrakan dengan Wu Dong. Laut mengalir melintasi laut. Mata Wu Dong membelalak, dan pedang ganas seperti harimau menghantamnya. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan kultivasinya sendiri untuk melawan, tetapi di bawah ide pedang ini, pertahanannya seperti pasta kertas, yang hancur saat disentuh. Wu Dong memuntahkan darah dari mulutnya dan terbang keluar dengan wajah pucat. Bab 4112 Dao Zun beraksi. Seperti serigala yang seperti harimau, pedang itu dibombardir, merobek pertahanan Wu Dong dan menerbangkannya. Wu Dong memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Tanpa menunggu dia menstabilkan tubuhnya, sebilah pedang akan datang lagi dari punggungnya, menghantam punggungnya dan menembus tulang belakangnya. Pada saat yang sama, Wu Dong merasa ada ratusan pedang dari semua sisinya, dari atas dan bawahnya, menghalangi semua jalan mundurnya dan langsung menuju lubang kematiannya. Ini seperti jaring pedang besar, yang membuat Wu Dong tidak bisa menghindar. Wu Dong merasa seolah-olah dia jatuh ke lautan luas seperti manusia biasa. Dia tidak mampu menahan amukan laut. Dia hanya bisa melihat dirinya terkoyak oleh laut dan terseret ke jurang. Sejak Wu Dong menjadi anggota Sekte Zulongzong, rasa kematian yang sudah lama tidak dia rasakan kini menyelimutinya. Rambut Wu Dong menyeramkan, darah menggumpal di sekujur tubuhnya, seolah-olah rohnya sedang ditarik pergi oleh neraka. Bang! 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 Wu Dong mengeluarkan barang-barang untuk melindungi hidupnya dari tas penyimpanan berulang kali, menghalangi makna pedang Lin Bai. Meskipun Wu Dong memiliki begitu banyak barang untuk melindunginya hidupnya, dia tidak bisa menahan lautan. Pedang itu merajalela. Segera, Wu Dong terluka di sekujur tubuhnya, dan dia terbang keluar dengan darah di mulutnya, dan jatuh ke tanah dengan berantakan. Sepertinya tidak perlu membunuh 3 pedang. Jika kau datang sendiri, aku bisa membunuhmu. Melihat Wu Dong jatuh ke tanah, darah mengalir di seluruh tanah, tubuhnya dipenuhi bekas pedang, seolah-olah dia telah dieksekusi dengan tergesa-gesa. Lin Bai mendengus dan berjalan mendekat dengan pedang iblis. Wu Dong berbaring di tanah dengan mata terbuka lebar. Napas kematian yang menyesakkan menghancurkan semua kebanggaan di hati Wu Dong. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia segera mengambil catatan dari tas penyimpanannya dan berteriak, "Ayah, tolong aku." Di perahu bangunan di Sungai Xianxi, awalnya Wu Yuan kesal. Dia merasa rencananya terlalu mulus. Wu Yuan sedikit terkejut. Di Sungai Xianxi, Teluk Boyue dan Sixianwu setara satu sama lain, dan keluarga Xiao juga sangat dalam. Awalnya, Wu Yuan mengira ada perang yang keras.
Meskipun serangan itu dilancarkan oleh 16 Xianwu atas nama Xuanzu Wuze, Teluk Boyue tidak dikalahkan di sini. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari tas penyimpanan Wu Yuan. Wu Dong. Wu Yuan begitu terkejut, dia segera mengeluarkan catatan itu dan menunduk. Dia merasa cemas dan gelisah. Dia melangkah keluar dari gedung dan menghilang di atas kapal dan memasuki Danau Bulan. Di teras keluarga Xiao, Xiao Ji menatap Lin Bai dengan linglung. Dia terkejut dengan cara Lin Bai dan tidak bisa berkata apa-apa. Sulit bagi Xiao Ji untuk mengetahui bagaimana Lin Bai mengalahkan Wu Dong. Wu Dong kalah. Dan dia kalah telak, dia tidak melawan satu gerakan pun. Orang tua itu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu, ini bukan keterampilan dan cara pewarisan King Jia di kota King Sui. Dia pasti bukan King Luo, tapi aku tidak tahu mengapa dia ingin meminjam identitas King Luo. Keluarga Xiao menatap Lin Bai, merenung cukup lama dan berkata, kakek, mulai sekarang, dia adalah King Luo. Orang tua Chu Guai menatap Xiao Ji dengan bingung. Dia menemukan bahwa Xiao Ji memiliki penglihatan yang dalam. Ketika dia menatap Lin Bai, mulutnya perlahan mulai tersenyum. Sudah hampir waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Aku sudah melihat apa yang ingin kulihat. Mereka yang memiliki niat buruk di Teluk Poyue juga telah muncul ke permukaan. Xiao Ji menegakkan tubuh dan meregangkan tubuhnya, matanya berangsur-angsur tajam dan tajam. Orang tua Chu Guai berbisik, kau membiarkan dermaga 16 dewa menyerang Teluk Boyue, untuk mencabut benih tersembunyi yang disisipkan di teluk. Xiao Ji berkata sambil tersenyum tipis, kesempatan yang bagus, aku yakin benteng 16 dewa tidak akan menyerah. Bahkan jika benteng 16 dewa tidak melawan, aku akan melawan benteng 16 dewa. Kakek, 16 Xianwu dan Teluk Boyue sudah ada terlalu lama. Tidak ada ruang untuk dua harimau di sungai Xianxi. Dunia sedang kacau di Lianzhou. Ini saat yang tepat bagi kita untuk mendominasi sungai Xianxi di Teluk Poyue. Mata orang tua Chu Guai membelalak dan napasnya membeku, Xiao Ji, apakah kau siap untuk melawan benteng 16 dewa? Xiao Ji berkata sambil tersenyum, kakek, aku ingin memakan 16 Xianwu, dan membiarkan Teluk Poyue mendominasi sungai Xianxi. Chu Guai berkata dengan suara rendah, tetapi tidak ada banyak perbedaan kekuatan antara Teluk Boyue dan Xianwu. Begitu terjadi perang, kedua belah pihak akan terbunuh. Tidak, mudah untuk membunuh benteng abadi ke-16. Xiao Ji tersenyum misterius, kakek, kamu bisa menjaganya dengan baik di sini. Pemimpin Wu Yuan telah datang ke Teluk Poyue, dan sudah waktunya untuk menemuinya. Saat dia berbicara, Xiao Ji tiba-tiba menghilang dari wajah lelaki tua itu, yang mengejutkan lelaki tua itu. Pada saat ini, dia menemukan bahwa cucunya tampaknya telah tumbuh ke titik yang tidak dapat disentuhnya. Di jalan bunga sakura, Wu Dong terbaring lemah di tanah, dengan rasa sakit yang tajam datang dari luka-lukanya. Dia mencoba menahan rasa takutnya dan mengeluarkan barang-barang pertahanannya dari tas penyimpanannya. Dia menatap Lin Bai dengan hati-hati. Lin Bai, memegang pedang tajam di tangannya, pergi ke Wu Dong. Dinginnya bilah pedang membuat Wu Dong menggigil. Jika kau berani membunuhku, kau tidak akan hidup. Wu Dong menatap Lin Bai, tahu bahwa tidak ada gunanya memohon di hadapan sikap Lin Bai yang berdarah dingin dan tanpa ampun, dia memperingatkan dengan dingin. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup, tetapi aku tahu kau akan mati hari ini. Lin Bai mengangkat pedangnya dan menebaskannya ke Wu Dong. Mata Wu Dong membelalak. Pedang itu seperti sabit yang jatuh dari dewa kematian. Pada saat dia hendak mencabut nyawanya, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba datang dari kejauhan, yang mematahkan serangan Lin Bai. Dia langsung menghantam Lin Bai dan menghancurkan beberapa tulang di dadanya yang berjarak 100 meter. Daozun. Lin Bai berdiri dari reruntuhan dengan pedang yang dipukul. Wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan. Dia terhuyung-huyung dan melihat ke kejauhan. Setelah melihat Wu Dong dengan khawatir, dia menatap Lin Bai dengan dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Ayah. Wu Dong sangat gembira. Pemimpin aliansi. Bahkan Yan Guang menunjukkan senyum gembira. Wu Yuan tidak menanggapi keduanya, tetapi mengangkat tangannya dan memegang Lin Bai dengan kuat. Dalam sekejap, Lin Bai dengan cepat memobilisasi 3 pedang terbang, dan 3 susunan pedang pembunuh yang disusun dalam blok tiba-tiba terbuka. Setelah 3 pedang terbang Tianxia, Disa, dan Rensa menghancurkan ikatan Lin Bai, dia segera bergegas ke Wu Yuan. Sementara itu, Lin Bai berbalik dan berlari. Lin Bai jelas bukan lawan yang kuat.
Terlebih lagi, Lin Bai merasa bahwa guru Tao itu jauh lebih kuat daripada Zhang Zun yang pernah ditemuinya sebelumnya. Mau lari. Tidak mudah untuk membicarakannya. Mata Wu Yuan menyemburkan api, terutama setelah melihat luka Wudong, dia bahkan lebih marah. Dia melihat Lin Bai berbalik dan melarikan diri, dan telapak tangannya berbalik untuk melawan Lin Bai dari udara. Jika serangan ini mengenai, bahkan jika Lin Bai tidak mati, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Bab 4113 Xiao Ji beraksi. Ketika Wu Yuan tiba di sini, dia kebetulan melihat Lin Bai menebas Wudong dengan pedang tajam. Sebagai seorang ayah, melihat pemandangan ini, mengapa kita harus berkata lebih banyak? Wu Yuan menghajar Lin Bai sejauh 10.000 li, lalu terbang ke sisi Wudong. Mau pergi. Wu Yuan mendengus dingin. Jika dia tidak datang tepat waktu, Wudong pasti sudah terbunuh oleh pedang Lin Bai. Tidak mungkin bagi Wu Yuan untuk membiarkan Lin Bai pergi begitu saja. Di langit kelabu, angin dan awan bergemuruh dan bergemuruh. Lin Bai mendongak dan melihat sebuah tangan tiba-tiba keluar dari awan tebal untuk mencengkeram Lin Bai. Jika pukulan ini mengenai, bahkan jika Lin Bai tidak mati, diperkirakan dia akan kehilangan separuh hidupnya. Badai bergemuruh liar dan guntur bergemuruh. Lin Bai merasa bahwa dia tidak bisa lepas dari kekuatan telapak tangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meredakan kekuatan gelap, menelan jiwa pedang dan berkedip samar. Tepat pada saat ini, tawa seorang pria terdengar dari kejauhan, "Pemimpin Wu Yuan, Anda baik-baik saja. Jika Anda datang ke Teluk Po Yue, Anda tidak perlu memberi penghormatan kepada gunung. Beraninya Anda membunuh orang-orang saya di Teluk Po Yue." Lin Bai menghentikan kekuatan menelan roh pedang. Di langit yang gelap, Xiao Ji berjalan di kehampaan dengan tangan di punggungnya. Selangkah demi selangkah, dia datang ke sisi Lin Bai. Awan tebal menutupi kepalanya, dan guntur bergemuruh. Xiao Ji tertawa lembut dan melambaikan tangannya, "Ayo pergi." Dengan lambaian tangannya, Xiao Ji tampaknya memiliki kekuatan surga, yang secara langsung menghilangkan kekuatan Wu Yuan di atas awan. Awan gelap menyebar dengan cepat, dan langit cerah muncul kembali di teluk. Wu Yuan juga tahu bahwa dia akan menuntun Xiao Ji ketika dia bergerak di Teluk Po Yue. Dengan kontak yang akrab antara Wu Yuan dan Xiao Ji selama bertahun-tahun, bahkan jika Wu Yuan menyamar sebagai prajurit Xuanzu, Xiao Ji dapat melihatnya sekilas. Adapun Xiao Ji, Wu Yuan tidak ingin melawannya secara langsung. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Sekte Iblis Abadi. Jika terjadi pertarungan langsung, bahkan jika Wu Yuan dan Xiao Ji berada di alam yang sama, Wu Yuan tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, Wudong dalam bahaya, dan Wu Yuan tidak punya pilihan. "Keponakan Xiao Jixian, kamu baik-baik saja." Wu Yuan tersenyum tipis dan tidak tersenyum, memberi hormat dengan kepalan tangan. Xiao Ji melambaikan tangannya, menatap Lin Bai, dan memberi isyarat kepada Lin Bai untuk berdiri di belakangnya. Lin Bai tidak menunda. Setelah menerima pedang terbang dan pedang iblis, dia pergi ke belakang Xiao Ji dan menatap Wu Yuan dengan dingin. Sekarang tangan Dao Zun bukan lagi situasi yang bisa dikendalikan Lin Bai. Untuk rencana hari ini, hanya untuk melihat apakah Xiao Ji punya cara untuk mengakhirinya. Xiao Ji berkata sambil tersenyum, "Pemimpin Wu Yuan, kalian tidak perlu saling mendekat. Hari ini, kalian adalah 16 Xian Wu yang menyamar sebagai prajurit Xuanzu untuk menyerang Teluk Po Yue. Apakah kalian benar-benar mengira aku bodoh dan tidak bisa melihatnya? Karena Benteng 16 Abadi ingin memulai perang, meskipun aku masih muda, aku bersedia mengorbankan hidupku untuk bertarung dengan pemimpin Wu Yuan." Begitu Wu Yuan mendengar ini, dia langsung senang, karena keponakan Xiao Jixian ingin membuka jendela dan berbicara, "Pemimpin aliansi tidak lagi mencubit. Sungai Xianxi terlalu kecil untuk menampung 16 Xian Wu dan Teluk Bo Yue. Sekarang perang telah dimulai hari ini, Teluk Bo Yue tidak memiliki jalan kembali. Keponakanku tersayang, demi persahabatanku dengan ayahmu selama bertahun-tahun, jika kau memimpin keluarga Xiao dan Teluk Bo Yue untuk menyerah saat ini, aku tidak hanya akan mengampuni nyawamu. Sejak saat itu, Teluk Bo Yue akan dikembalikan ke Benteng Abadi 16 dan menjadi balai cabang. Kau akan tetap memiliki kemuliaan dan kekayaan seumur hidupmu. Jika tidak, tidak akan ada rumput di tanah yang dilewati pasukan." Wajah Xiao Ji penuh dengan senyum sinis, "Haha, Tuan Wu Yuan, apakah kau masih punya muka untuk menyebut ayahku? Jika bukan karena pemimpin aliansi Wu Yuan, kau telah berkomplot melawannya selama bertahun-tahun, ayahku tidak akan mati dengan menyedihkan." Wu Yuan berkata dengan dingin, "Keponakan, apa yang kau bicarakan?
Aku tidak mengerti. Xiao Ji menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, hal-hal ini tidak perlu dijelaskan dengan jelas. Kau tentu ingin memahaminya saat kau tiba di hadapan Yan Luo, kepala neraka. Wajah tua Wu Yuan menjadi muram dan melihat sekelilingnya, keponakanku tersayang, kamu dapat melihat bahwa Teluk Po Yue awalnya adalah tempat yang makmur. Namun, saat api perang datang, bangunan istana yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan banyak biksu bela diri melarikan diri untuk menyelamatkan diri dalam kebingungan. Teluk Po Yue telah hilang. Apakah kamu akan bertarung dengan cara yang putus asa, keponakanku yang baik? Xiao Ji berkata sambil tersenyum, selama keluarga Xiao Ku belum hancur, Teluk Po Yue akan selalu ada. Wu Yuan berkata dengan dingin, apakah keponakanmu memaksaku untuk memulai? Ah! Demi ayahmu, aku tidak ingin melakukan apapun padamu, tetapi dalam hal ini, jangan salahkan aku karena tidak mengingat cinta lama. Wu Yuan telah siap, dan pencapaian Daozun di tingkat puncak semuanya terungkap, dan badai kekuatan melanda. Semua paviliun dalam radius 1 kilometer hancur dalam sekejap. Wu Yuan dan Xiao Ji berada di udara, seolah-olah langit dan bumi dianggap sebagai medan perang keduanya. Bahkan Lin Bai terdorong keluar hingga 100 meter jauhnya. Ternyata kamu telah mencapai puncak Daozun. Tidak heran kamu berani menyerang Teluk Po Yue. Apakah ini kartumu? Kata Xiao Ji sambil tersenyum tipis. Wu Yuan berkata dengan nada dingin, demi memenangkan Teluk Po Yue, aku tidak hanya berhasil menembus puncak Daozun, tetapi juga melakukan banyak persiapan. Semuanya, keluarlah. Seru Wu Yuan, tiba-tiba, di balik awan-awan di belakangnya, muncul satu persatu. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang kuat di tingkat Daozun. Yang paling menakutkan dari mereka semua sama dengan Wu Yuan. Mereka telah bersembunyi di Teluk Po Yue untuk waktu yang lama, menunggu perintah Wu Yuan. Salah satu dari mereka, Lin Bai masih tahu, adalah Zhang Zun yang telah mengejar Lin Bai sebelumnya. Mereka semua adalah pejuang kota Hongqiu. Xiao Ji terkekeh, juga, melihat tanah Lianzhu saat ini, tempat yang paling santai adalah kota Hongqiu. Namun, aku tidak tahu kondisi apa yang telah dijanjikan oleh pemimpin aliansi Wu Yuan kepada kota Hongqiu, sehingga kota Hongqiu dapat disentuh oleh lebih dari 10 orang kuat di tingkat Daozun untuk membantu. Setelah Teluk Po Yue hancur, keluarga Du di kota Hongqiu akan mengambil sepertiga dari pendapatan bisnis 16 Xianwu di masa depan. Seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk keluar dan berkata sambil tersenyum, di Du Yunyong, kota Hongqiu bawah, Tuan Muda Xiao Ji telah meninggalkan Lianzhu selama bertahun-tahun. Saya rasa dia tidak mengenal saya. Jika ayahmu masih hidup dan mendengar nama saya, dia akan ketakutan setengah mati. Hahaha. Itu kamu. Xiao Ji mengangkat alisnya, dan wajahnya yang tersenyum menunjukkan jejak niat membunuh, Tuan Du Yunyong, aku seperti petir, terutama ketika ayahku meninggal di bawah pisau perampas jiwa Yin dan yang milikmu, yang membuatku merindukanmu untuk waktu yang lama. Mata Du Yunyong melotot, dan dia berkata dengan dingin, karena kamu sudah mengetahuinya, kamu tidak perlu terus bersembunyi. Ya, ayahmu dibunuh oleh Wu Yuan dan aku, tetapi kamu tidak perlu bersedih. Hari ini kami akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan ayahmu. Bab 4114, Segel Naga. Lin Baigang baru saja tiba di Teluk Po Yue, tetapi dia tidak tahu pertempuran antara keluarga Xiao dan 16 bela diri abadi. Lin Bai hanya tahu bahwa Xiao Ji kembali dari Sekte Iblis Abadi sekitar 5 tahun yang lalu. Alasan mengapa Xiao Ji kembali adalah karena ayahnya meninggal. Xiao Ji harus kembali untuk mengambil alih keluarga Xiao dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kemudian, setelah penyelidikan Xiao Ji, penyebab kematian ayahnya diketahui. Beberapa anggota senior keluarga Xiao Ji bertindak sebagai agen internal untuk membawa ayah Xiao Ji ke Teluk Po Yue. Di bawah pengepungan Wu Yuan, benteng 16 abadi, dan puluhan ahli, ayah Xiao Ji terisolasi dan tidak berdaya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk berjuang kembali ke Teluk Po Yue, dia telah mencapai titik di mana minyak habis dan lampu kering. Akhirnya, pada saat-saat terakhir sebelum kematiannya, dia mengingat Xiao Ji, yang berada jauh dari Sekte Iblis Abadi. Pada saat ini, Xiao Ji Cai kembali dari Sekte Iblis Abadi. Wajah Wu Yuan muram, kau tidak perlu banyak bicara. Bunuh Xiao Ji, lalu ikuti aku untuk menghancurkan keluarga Xiao. Du Yunyong mencibir, baiklah, mari kita lakukan. Seketika, puluhan orang kuat tingkat Tao yang mengikuti Wu Yuan menyerang dan membunuh Xiao Ji.
Du Yunyong dan Wu Yuan, khususnya, keduanya kuat di tingkat atas Daozun. Kekuatan mereka luar biasa. Mereka segera mengubah warna langit dan bumi, dan angin serta awan melonjak seperti kiamat. Menghadapi pengepungan puluhan Daozun, Xiao Ji berdiri di udara dengan tangan di punggungnya, wajahnya tenang dan tanpa rasa takut. Ketika sekelompok orang membunuh mereka di depan mereka, tiba-tiba ledakan kekuatan meledak dari tubuh Xiao Ji untuk menghancurkan langit dan bumi, dan semua puluhan Daozun terluka parah dalam satu gerakan. Poh! Poh! Ah! 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 Kemudian terdengar suara jeritan dan muntah darah. Du Yunyong dan Wu Yuan pucat. Mereka berdua jatuh dengan canggung sejauh 1 kilometer. Ketika mereka mendongak lagi ke arah Xiao Ji, wajah mereka menunjukkan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar saja, dia sudah siap. Lin Bai menundukkan hatinya dan jatuh di atap sebuah paviliun dan duduk untuk menonton pertunjukan yang bagus. Xiao Ji belum bergerak. Hanya dengan satu tarikan napas, dia bisa mengalahkan puluhan Daozun dan memuntahkan darah. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Xiao Ji jauh lebih dari yang terlihat di permukaan. Ini bukan kekuatan puncak Daozun, ini adalah Daoxian. Wu Yuan menutupi dadanya dan menatap Xiao Ji dengan tidak percaya. Du Yunyong menggertakkan giginya, menggeram dengan suara rendah, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Wu Yuan, informasi yang telah kamu kumpulkan tidak berarti bahwa Xiao Ji hanya memiliki kultivasi tingkat Daozun tertinggi. Wu Yuan berkata dengan suara dingin, siapa yang tahu anak ini bersembunyi begitu dalam. Selama 5 tahun, aku mengirim orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuhnya dan menanyakan tentang kultivasinya. Bahkan jika dia terluka parah sekali, dia tidak mengekspos kultivasi tingkat abadi Tao-nya sendiri. Sungguh pemikiran yang dalam. Apakah ini murid Sekte Iblis Abadi? Dia benar-benar naga dan Phoenix di antara orang-orang. Xiao Ji mengulurkan tangannya, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan berkata dengan senyum ringan, kalian, para master, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebelum aku kembali ke Lianzu, aku telah menembus level Daoxian. Di ranah Tao, ia dibagi menjadi 9 level, diikuti oleh Daozun, Daoxian, dan Daoshen. Setiap langkah di ranah Tao adalah titik balik. Terutama di dunia iblis, kekuatan lebih penting. Misalnya, prajurit di tingkat abadi dapat menduduki sebuah kota dan menjadi penguasa kota. Mereka yang memiliki kota adalah Daoxian yang kuat. Di tanah Lianzu, mereka semua adalah pahlawan. Tuan Du Yunyong, apakah Anda tahu bahwa saya telah menunggu Anda muncul selama 5 tahun? Pemimpin Wu Yuan, saya belum menyerang Anda sejak saya kembali ke Lianzu selama 5 tahun. Apakah Anda benar-benar berpikir saya takut pada Anda? Hanya saja saya ingin mencari hari keberuntungan, dan ketika kalian semua berkumpul, itu hilang lagi. Sekarang sepertinya saatnya telah tiba. Xiao Ji memutar pergelangan tangannya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Du Yunyong gemetar seluruh tubuhnya, dan dengan cepat berteriak, kita bukan lawannya, mundur dulu. Wu Yuan juga tahu bahwa ada seorang Tao abadi di sini, yang tidak mudah dihadapi. Dia segera berteriak, pergi. Dalam sekejap, puluhan Daozun, yang datang dengan ganas, berbalik dan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka melesat ke cakrawala. Dengan senyum dingin dan lambaian tangannya, Xiao Ji menerbangkan segel emas dari lengan bajunya, yang sangat terang di langit malam. Setelah meninggalkan tangannya, segel itu berubah menjadi naga emas di udara, mengejar dan membunuh Wu Yuan dan Du Yunyong. Duduk di atap, Lin Bai melihat bahwa naga segel itu mengejar Du Yunyong, Wu Yuan, dan orang-orang kuat lainnya. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka digigit sampai mati oleh naga emas dalam sekejap dan akhirnya mati. Wu Yuan, pemimpin umum dari 16 benteng abadi, juga gagal melarikan diri dari surga dan mati di mulut naga itu di tempat. Setelah membunuh semua orang, naga emas itu terbang kembali dan berubah menjadi segel baru di depan Xiao Ji. Segel itu diambil oleh Xiao Ji dan menghilang. Xiao Ji menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai menatap langsung ke lengan bajunya yang panjang, seolah-olah sedang melihat segel besar itu. Xiao Ji segera mengeluarkan segel dari lengan bajunya, pergi ke Lin Bai dan berkata, segel ini adalah senjata ajaib. Disebut segel Zenlong. Segel ini ditempa oleh besi Dewa Fajra Hunyuan. Segel ini bertatahkan puluhan ribu susunan, yang memenjarakan jiwa naga dari keluarga naga. Setelah membuat segel, segel itu dapat membangkitkan jiwa naga dan menghancurkan musuh. Ini sangat kuat.
Butuh banyak energi bagiku untuk mendapatkannya dari iblis abadi. Lin Bai melihat segel emas itu dan mengangguk sambil tersenyum. Matanya serakah. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah senjata ajaib pertama yang dilihat Lin Bai setelah dia datang ke dunia iblis. Xiao Ji tidak melakukan apapun. Dia hanya mengeluarkan senjata ajaib itu untuk menekannya. Dia membunuh puluhan Daozun dengan mudah. Jelas, kekuatan senjata ajaib ini luar biasa. Tentu saja, itu juga karena kultivasi Xiao Ji berada di level Taoisme dan keabadian, dan kultivasinya sangat mendalam, sehingga dia dapat mengerahkan semua kekuatan senjata ajaib ini. Meskipun kuat, roh naga di dalamnya terlalu kuat. Jika bukan karena kultivasi level Daoxian yang kumiliki, aku tidak berani menggunakannya dengan mudah. Kalau tidak, jika aku memanggil jiwa naga, aku khawatir itu tidak hanya tidak dapat membunuh musuh, tetapi juga akan dilahap oleh jiwa naga. Xiao Ji menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, lalu menyingkirkan segel itu. King Luo, tugasmu telah selesai. Kembalilah ke rumah Xiao dan beristirahatlah. Aku masih punya hal lain untuk dilakukan. Xiao Ji mengambil segelnya dan berkata kepada Lin Bai bahwa dia ingin pergi dari sini. Lin Bai bertanya, mau kemana? Apa ada hal lain yang bisa kubantu? Sekarang aku akui bahwa kau tak terkalahkan di bawah level Daozun, tetapi orang-orang yang akan kuhadapi adalah Daozun. Aku khawatir kau tidak bisa membantu. Xiao Ji berkata sambil tersenyum, 16 benteng abadi telah membawa semua orang kuat dari keluarga Xiao keluar. Karena aku telah membunuh pemimpin 16 benteng abadi, mengapa tidak membunuh orang kuat lainnya dari 16 benteng abadi secepat yang aku bisa? Setelah itu, Xiao Ji berjalan pergi dan menghilang di teluk. Lin Bai tidak segera kembali ke rumah Xiao, tetapi mengumpulkan buah dao di Teluk Boyue. Lin Bai hanya kurang sedikit dari titik terakhir untuk mengumpulkan buah dao ke-9. Sekarang pertempuran antara Teluk Boyue dan 16 Xianwu adalah waktu yang tepat bagi Lin Bai untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Tentu saja, Lin Bai tidak mau melepaskan kesempatan baik ini. Setelah seharian sibuk dan semalam, Lin Bai mengambil 3 atau 4.000 buah Tao dari mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya membentuk segel Tao ke-9. Bab 4115, bertahan hidup dari malapetaka guntur sama sulitnya dengan naik ke surga. Di rumah Xiao, Sun Yao dan Zhou Xi merasa lega melihat Lin Bai kembali dengan selamat. Tuan, apa yang terjadi di luar? Zhou Xi bergegas maju dan bertanya. Situasi keseluruhan hampir beres. Keluarga Xiao telah menang. Saya khawatir tidak akan ada 16 Xianwu di Sungai Xianxi di masa mendatang. Lin Bai menjawab dengan santai. Apa? Keluarga Xiao telah menang, ini? Zhou Xi terkejut. Kali ini, Xianwu meminjam identitas Xuan Zuwuze dan bersatu dengan puluhan ahli Daozun dari kota Hongqiu untuk menyerang Teluk Boyue. Jika Xiao Ji tidak lebih baik dalam hal itu dan menyembunyikan prestasinya, saya khawatir Teluk Boyue akan ditelan oleh 16 benteng abadi. Untungnya, Xiao Ji masih berdiri untuk menjadi raja kekuasaan. Zhou Xi tidak melihat Xiao Ji bergerak. Tidak heran dia begitu terkejut. Seperti yang dikatakan Lin Bai, situasi keseluruhan telah diputuskan. 2 hari kemudian, sebuah berita yang menggemparkan datang dari Sungai Xianxi. Xiao Ji hampir membunuh semua orang tingkat tinggi di 16 benteng Xianwu dalam 1 hari. Pohon-pohon di 16 benteng abadi tumbang dan monyet-monyet berhamburan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya merampok harta karun Liga dan mencari harta karun untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, perang di Teluk berhenti. Selanjutnya, akan butuh waktu untuk memulihkan wilayah 16 Xianwu dan berjaga-jaga terhadap serangan balik yang putus asa dari berbagai pasukan pemberontak. Setelah Lin Bai kembali ke keluarga Xiao, dia mulai menutup dan menstabilkan 9 segel Tao. Saraf dan kultivasi Taigu Dao telah mencapai puncak dan tidak dapat dikembangkan lebih lanjut. Jika saya ingin mencari kekuatan lain, saya harus menemukan cara untuk menerobos tingkat Tao. Sudah terlalu lama sejak saya terjebak di alam kuasi Tao. Saya harus memikirkan cara untuk menerobos. Jika Anda ingin menerobos jalan, Anda harus menemukan cara untuk membawa guntur. Bagi orang-orang Tuntian, jika tidak ada perlindungan dari yang kuat, tidak ada langit dan bumi untuk diandalkan, tidak ada petir untuk merampok harta karun, diperkirakan itu akan menjadi kehidupan yang mati. Klan Tuntian tidak hanya akan melewati kesengsaraan petir biasa, tetapi juga kesengsaraan petir Tianu.
Dengan kata lain, hanya ada satu kesengsaraan petir untuk prajurit biasa, tetapi ada dua untuk orang Tuntian, satu adalah kesengsaraan petir biasa, dan yang lainnya adalah kesengsaraan petir Tianu. Kesulitannya meningkat pesat. Duduk di kamarnya, Lin Bai mengerutkan kening ketika dia memikirkan kesengsaraan petir yang akan dia hadapi. Lin Bai telah lama berada di alam kuasi Tao. Bukannya Lin Bai tidak ingin menerobos alam Tao. Faktanya, Lin Bai tidak memiliki tekad sebesar itu untuk menerobos alam Tao. Kesengsaraan guntur biasa dan kesengsaraan guntur Tianu bagaikan dua gunung besar, berdiri di depan Lin Bai, menghalangi Lin Bai untuk melangkah lebih jauh. Melihat dunia roh dan dunia iblis, begitu banyak prajurit tidak dapat bertahan dari kesengsaraan guntur biasa, apalagi Lin Bai harus bertahan dari kesengsaraan guntur Tianu. Sejauh yang saya ketahui, masih banyak cara bagi saya untuk bertahan dari kesengsaraan guntur. Pertama, kultivasi tubuh Tao. Taoisme 5 elemen telah mencapai tahap awal. Jika Anda dapat mengolah tubuh Tao ke tahap tengah, bahkan ke tahap akhir, atau bahkan ke tingkat kecil, Anda mungkin memiliki harapan untuk selamat dari bencana guntur. Namun, sulit untuk menemukan sumber daya 5 elemen dan membuang banyak waktu jika kita ingin mengolah gaya Tao ke tahap akhir periode tengah. Kedua, cari harta karun untuk menghindari kesengsaraan guntur. Harta karun semacam ini langka di dunia iblis. Begitu muncul, banyak prajurit akan pergi untuk membeli dan bersaing untuk mendapatkannya. Di tanah Lianzu, hanya ada sedikit harta karun untuk menghindari perampokan guntur. Aku tidak memiliki kekuatan keluarga untuk mendukungku, dan aku tidak memiliki sumber daya keuangan. Sulit untuk menemukan harta karun yang dapat menghindari perampokan guntur biasa dan perampokan guntur Tianu. Ketiga, carilah surga. Ada banyak tempat berharga di antara surga dan bumi. Kamu dapat menggunakan medan untuk melawan perampokan guntur. Tetapi seringkali ditempati oleh beberapa keluarga dan klan yang kuat, dan sulit untuk menemukan tempat di alam liar. Terutama, jika kamu menyeberangi sungai di tanah yang diberkati, jika kamu tidak memiliki pelindung dharma yang kuat, jika kamu diganggu, kamu akan berakhir dengan akhir dari dewa dan roh. Setelah Lin Bai memikirkan semua cara untuk melewati perampokan guntur satu persatu, setiap jalan menjadi sangat sulit. Lin Bai, khususnya, sekarang tidak berdaya di dunia iblis. Dia tidak memiliki keluarga, tidak ada klan, tidak ada pengaruh, tidak ada uang, tidak ada prestasi. Tidak mudah baginya untuk mengolah Taoisme, membeli harta karun, dan menemukan surga dan keberuntungan. Tampaknya dia seperti orang bodoh yang berbicara tentang mimpi. Sepertinya hanya ada satu jalan. Klan iblis abadi. Setelah memikirkannya, mata Lin Bai akhirnya menjadi tegas. Sekte iblis abadi adalah sekte paling kuat di 13 negara bagian abadi. Bakatnya seperti awan, para ahli seperti hutan, dan memiliki warisan yang mendalam serta harta dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Semua hal spiritual 5 elemen yang dibutuhkan Lin Bai untuk mengolah tubuh Tao dan menghindari perampokan guntur dapat ditemukan di Sekte Iblis Abadi. Bagi Lin Bai, Sekte Iblis Abadi mungkin merupakan tempat yang bagus untuk dikunjungi. Jika kamu bisa meminjam identitas King Luo untuk memasuki Sekte Iblis Abadi, itu yang terbaik. Jika kamu tidak bisa meminjam identitas King Luo untuk memasuki Sekte Iblis Abadi, kamu harus memikirkan cara lain. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan teringat bahwa Xiao Ji pernah berkata sebelumnya bahwa tetua dalam Sekte Iblis Abadi telah membawa Sekte Iblis Abadi ke Lianzu, dan sebentar lagi dia akan tiba di Lianzu. Saat itu, Xiao Ji akan membawa Lin Bai mengunjunginya. Jika dia bisa, Lin Bai akan mengikuti mereka kembali ke Sekte Iblis Abadi untuk diperiksa. Setengah bulan kemudian, kerusuhan di Sungai Xianxi masih belum berakhir. Terutama setelah runtuhnya Benteng 16 Abadi, para pemimpin aula dan orang-orang kuat lainnya di Benteng 16 Abadi segera terbagi menjadi raja-raja dan memerintah beberapa bagian sungai di Sungai Xianxi. Teluk Poyue juga merupakan sarana untuk keluar, yang kuat semuanya hadir, untuk melahap 16 Xianwu. Pada hari ini, Lin Bai duduk di rumah, memejamkan mata dan mengolah hati pedangnya. Tiba-tiba dia membuka matanya dan merasakan kedatangan Xiao Ji. Dia bertanya, apakah keluarga Xiao telah memakan 16 Xianwu? Namun, orang yang tidak dapat membuang minuman keras di Teluk 16 Abadi penuh dengan ilusi bahwa mereka tidak dapat membuang minuman keras dari dermaga 16 Abadi. Namun, mereka yang tidak dapat membuangnya selama setengah tahun tidak dapat membuangnya. Hari ini saya datang untuk memberitahu Anda bahwa para pengikut Sekte Iblis Abadi telah tiba di Sekte Naga Lilin.
Tetua Huang Hang telah menghubungi saya dan meminta saya untuk pergi ke sana kapan saja. Bersiaplah, dan ikuti saya ke Sekte Naga Lilin dalam 3 hari. Lin Bai menyesap anggur yang diserahkan oleh Xiao Ji. Matanya dalam dan dia mengangguk sedikit. Wajah Xiao Ji tenggelam dan berkata sambil tersenyum, King Luo, kamu harus ingat bahwa kamu adalah King Luo. Tidak peduli kapan kamu berada, kamu akan selalu menjadi King Luo. Mendengar ini, mata Lin Bai menyusut. Dia menatap Xiao Ji dengan kaget dan berkata dengan suara rendah, saudara Xiao Ji sudah menebaknya. Xiao Ji berkata sambil tersenyum, coba tebak. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Itu saja. Kau sudah siap. Kau harus ingat bahwa Lianzu hanyalah tempat yang tidak memasuki dunia kejahatan. Tidak seorang pun di daerah ini dapat dengan mudah membunuh 9 perampok di alam kuasi Tao. Jadi, jika kau tidak ingin mengungkapkan identitasmu terlalu dini, kau harus tetap bersikap rendah hati di masa depan.